Salam buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya akan menjawab soal UTS saya. Untuk memudahkan kita memahami pembimbing Perjanjian Baru 2, maka kita harus mengenal Paulus lebih dahulu. Siapakah Paulus dan kehidupannya? Paulus adalah seorang yang dikenal sebagai rasul yang dipanggil Tuhan, yang ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa non-Yahudi. Dan Paulus ini dapat digambarkan sebagai penjembatani atau sebagai penghantar yang kurang percaya akan Yesus Kristus agar menerima pembelajaran yang baik. Paulus ini dilahirkan di Tarsus, sebuah kota metropolis Romawi yang berprovinsi Kilikia, yang dilahirkan setelah Kristus, yang dilahirkan oleh orang tua suku Benyamin. Dan nama asli Paulus ialah Saulus, yang diambil dari bahasa Ibrani. Tetapi setelah ia bertobat, kemudian mengambil nama Paulus. Penduduk asli Tarsus terletak dengan jarak antara 1,2 km dari Laut Tengah, yang menjadi pusat kota perdagangan. Dan pada masa mudanya, Paulus berada di Tarsus dan hingga kedewasannya di Yerusalem. Kemudian pulang ke Tarsus setelah ia bertobat. Nomor 2. Dalam mempelajari Perjanjian Baru, khususnya surat Paulus, maka kita bisa memahami dengan baik pembagian surat-surat yang ada dalam Perjanjian Baru ini. Dalam penjelasan pembagian surat-surat Paulus secara keseluruhan menurut William Markson. Dalam pembagian surat Paulus yang dimulai dari pembukaan dan doa syafaat, yang dimana Paulus disebut sebagai pengirimnya bersama Timotius, dan sebagai penerimanya adalah saudara yang kudus yang berada di Kolose. Pada bagian yang kedua ini mengandung ringkasan kristologi dengan corak seperti nyanyian, yang dimana Yesus Kristus digambarkan anak dari Allah yang membawa penebusan dan pengampunan. Para pembaca kemudian mengkristenkan pernyataan tersebut. Suatu kejadian yang nyata pada bagian ketiga ini dijelaskan hubungan dan kenyataan, yang dimana Paulus sebagai seorang yang melayani Tuhan dengan Epafras sebagai rekannya, dan dapat dikatakan juga surat-surat tersebut ditujukan kepada Timotius dan Titus. Pada bagian yang keempat, yang isinya menyusun ayat yang ke-23, yang dimana dijelaskan tentang atau mengenai jabatan kerasulan, yang dimana suatu nyanyian itu diambil dari surat Paulus. Dalam surat Paulus. Nomor keempat, surat-surat Paulus ternyata mengalami perkembangan. Surat-surat pseudo Paulus hingga surat-surat itu digolongkan menjadi surat-surat pseudo Paulus. Surat-surat pseudo Paulus ini adalah surat palsu atau hanya istilah yang berarti tulisan yang disebut sebagai tulisan palsu Paulus, atau bisa disebut dengan Deuteri Pauli. Dan surat-surat Paulus ini yang lebih originalnya hanya di Roma, Galatia, Korintus, dan Tesalonika. Nomor 5. Surat-surat Am Gerejawi menurut William Markson. Dalam surat Am ada beberapa pembagian kitab, yang dimana antara lain surat Yakobus, surat Petrus yang pertama, surat Yudas, surat Petrus yang kedua. Dalam surat Yudas diterangkan surat Yudas adalah surat yang memiliki isi polemik yang tajam, yang bertujuan untuk melawan para penyesat, yang dimana si pengarang bermaksud untuk memperkuat serta meyakinkan para pengikut Kristus untuk melawan penyesat yang telah masuk dan telah lama berdiam, menjalani hidup yang tidak tertib, serta menyangkal Tuhan. Dalam masalah kepengarangan surat Yudas, yang dimana surat Yudas ini disebut sebagai saudara Kristus. Terima kasih.